Kenapa Yesus pun bukan anak Allah? Dan semua Efraim, Yakub, David, Salomo, semua bukan anak Allah. Tidak ada yang anak Allah, tidak ada. Menurut siapa? Menurut Bible. Bible yang mana? Bible yang Yahudi. Loh, ini Bible bukan. Ini Bible. Tapi ini hasil pencurian orang Kristen terhadap orang Yahudi. Orang Kristen curi ini. Ini bukan punya dia ini. Lelang dakwah. Lukisan legendaris Hajar Aswad karya Meru Sandia. Pelukis Indonesia yang diundang langsung oleh Raja Salman dilelang dengan harga terbaik yang dananya 100% akan kami gunakan untuk pembebasan lahan gedung dakwah terpadu Mu'alaf Center Hagia Sophia, Sulawesi Utara sebagai sentra untuk pembinaan, pelayanan, advokasi, dan pendidikan ribuan para mu'alaf binaan Mu'alaf Center Nasional Hagia Sophia di Sulawesi Utara. Dana yang dibutuhkan untuk pembebasan tanah seluas 550 meter dan bangunan seharga 550 juta rupiah. Lukisan legendaris Hajar Aswad ini dilelang dengan harga 8.500.000 rupiah saja untuk muslimin yang lebih dahulu menghubungi kami. Dan berdirilah benteng yang sederhana awal untuk mengabarkan kebenaran rahmatan lil alamin. Baik, Bapak Ibu sekalian, dari Tuan Guru Dance tadi ada banyak masukan, termasuk beliaunya seorang pustakawan yang banyak membaca buku. Nah, untuk itu pada sesi berikut ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang kita buka. Silahkan kepada para hadirin, baik yang dulu mu'alaf, sekarang sudah muslim, atau yang sejak dulunya muslim, dipersilahkan. Monggo, mau tanya ke siapa, dan singkat saja, karena penanyanya insya Allah banyak nanti. Silakan. Banyak ya? Iya, nanti banyak nanti. Saya nggak ikut-ikut kalau banyak lah. Silakan. Ada yang mau bertanya? Mumpung orangnya di sini, ada yang dari Manado, ada yang dari Bogor, dan ada tamu dari Malaysia kali ini. Baik. Kalau belum ada, mungkin saya dulu mewakili, biar ada inspirasi untuk bertanya. Boleh ya, para ustadz? Boleh, insya Allah. Jadi begini, ya. Kita pernah lihat di YouTube, pernah baca di Bible, ya dikit-dikit lah, kan sebagai orang awam. Ya. Itu sebutan anak Allah. Ya. Itu kalau nggak salah bukan hanya Yesus. Ya. Mungkin ada Adam itu juga disebut anak Allah dalam Bible. Betul. Terus ada lagi siapa? Ezra ya. Ezra itu kalau nggak salah juga disebut anak Allah dalam Bible. Satu lagi ada Efraim. Efraim kalau salah juga disebut anak Allah. Selain nggak diundang lagi udah. Mas, nggak tahu semua. Pertanyaannya begini, ya. Kenapa orang-orang Kristen, baik Protestan maupun Katolik, kenapa hanya Yesus yang mereka anggap sebagai Tuhan? Padahal dia disebut anak Allah, yang lain tadi juga anak Allah. Disebut anak Allah. Nah, ini mumpung ahlinya ada di sini, mantan-mantan ini, gitu. Wah, ini guru-guru. Jadi ada dua jawabannya, insya Allah, Ustaz. Kalau sama Bapak Dance panjang. Kalau sama saya pendek. Nah, yang pendek dulu. Yang panjang dulu. Oh ya. Mari yang panjang dulu. Tafadhol. Disebut anak Allah. Jadi ada baby child. Seorang yang perlu diperhatikan. Seorang ibu, di sana ada ibu-ibu. Kalau hanya menyerahkan seorang anak itu kepada pembantu, sekalipun ibu di tempat kerja pasti selalu mengingat anaknya. Nah, Yesus disebut anak Allah adalah firman. Kemana saja kita pergi, firman itu kita harus ingat.
Itu maknanya. Ya. Karena seorang ibu memperhatikan anaknya, demikian seorang beragama, terutama dulu kepercayaan saya, selalu meyakini Yesus adalah firman, Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Allah yang selalu diingat di mana-mana. Itu kepercayaan saya dulu. Nah, justru oleh karena kata-kata ini saya masuk Islam. Kenapa? Pernah ada dialog antara Yesus dengan Petrus. Menurut engkau siapakah aku ini? Engkau adalah Mesias. Mesias artinya yang diurapi, yang diberikan otoritas, yang diberikan kepercayaan untuk menyampaikan firman Allah. Berarti Yesus bukan Tuhan, tetapi Tuhan berdasarkan bahasa asli. Disebutkan juga di dalam Bible. Dalam bahasa asli, Yesus didaskalos ke kurius. Artinya Yesus adalah guru dan Tuhan, bukan Tuhan. Nah, ini bukan hanya disebutkan oleh Rasul Petrus, tetapi dirinya sendiri menyangkal bahwa dia bukan Tuhan. Yohanes pasal 17 ayat 3. Sebentar lagi persembahan nih. Kalau udah bawa Yohanes, sebentar lagi persembahan. Hidup yang kekal, mengakui Allah itu satu-satunya dan aku utusan. Jadi kalau Yesus bilang Allah itu satu-satunya, lalu jemaat bilang Yesus itu adalah Allah, berarti telah menyangkal Yesus itu sendiri. Lalu yang kedua, ini tadi Yesus yang menyangkal bahwa dia bukan Tuhan. Yang kedua adalah Allah Sang Pencipta menegaskan bahwa tidak ada Allah lain. Ya. Pada Yohanes lagi? Bukan. Yesaya pasal 43 ayat 10. Akulah Allah. Sebelum aku tidak ada Allah yang dibentuk, dan sesudah aku tidak ada Allah yang dibentuk. Lalu tiba-tiba Yesus disebut Allah. Dan ini menyangkal Sang Pencipta itu sendiri. Nah, hal ini perlu diketahui dan para mualaf itu telah mengetahui hal ini, termasuk guru saya ini. Ya, Wah, bukan lah. Ya. Masih muda gini. Sekali lagi, ini ada hubungan dengan apa yang saya sampaikan tadi. Saya masuk Islam karena Alkitab yang bawah. Ya. Sampai di situ. Ya, syukran, terima kasih. Itu Nah, jawabannya. sekarang Pertanyaannya, anak Allah itu bukan cuma Yesus. Ya kan? ya, Banyak anak Allah. Dan kalau menurut saya semuanya bukan anak Allah. Bisa minta tolong yang punya HP, ketik di Google kosongnya JOB, job spasi J besar O B spasi 38 tanda bagi 7 Sefaria. Itu jawabannya sangat simpel sekali. Kenapa Yesus pun bukan anak Allah dan semua Efraim, Yakub, David, Salomo semua bukan anak Allah. Tidak ada yang anak Allah, tidak ada. Menurut siapa? Menurut Bible. Bible yang mana? Bible yang Yahudi. Loh, ini Bible bukan. Ini Bible. Tapi ini hasil pencurian orang Kristen terhadap orang Yahudi. Orang Kristen curi ini. Ini bukan punya dia ini. Jangan malu lagi bilang gitu. Orang Kristen kitabnya cuma apa? Surat-surat Paulus. Lalu Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu apa? Itu according to. Itu barusan ngobrol sama dokter menurut ya. Menurut. Berarti kan bukan kitab suci. According to. Maka itu saya nggak mau pakai. Saya pakai kalau saya ingin fight. Itu baru saya pakai ayat itu. Karena ayat itu berguna. Gitu. Lalu pertanyaannya. Jadi sebetulnya apa itu anak Allah? JOB spasi 38 tanda bagi 7 spasi Sefaria biasa. SEFARIA. Sudah ada yang buka? Sudah. Pilih Sefaria, klik aja.
Ini pada nggak punya ini ya, paket ya? Habis. Kasian banget. Telepon suaminya dong. Enggak, telepon dulu suaminya, telepon. Abah. Kecepatan. Oh, JOB spasi Allahu Akbar. Itu kan masih, ini kan masih Core 2 Duo. Oh, kok? Ini kan sudah Core i7. Jadi kebanteran pelan-pelan Ustaz ya. JOB sudah? JOB spasi 38 tanda bagi yang titik 2 tuh ya. 7 spasi Sefaria biasa. SEFARIA. Sefaria. Udah. Ini apa nih? Torah ini ya? Ya dong. Karena ini bukan punya orang Kristen. Ngapain saya lihat punya orang Kristen? Ya lihat yang punyanya siapa? Yahudi lah. Yesus orang Yahudi. Orang suka tersinggung. Ini pasti rame nih kalau dilepas di YouTube, rame itu apa ininya, live komennya. Rame pas. Wah, kenapa itu penipu? Saya selalu bilang gini. Ayo mulai yakinkan dirimu. Ayo pede orang Kristen, pede. Kitabmu itu cuma 4 gitu. Yang sepanjang ini bukan punya kamu nih. Ini yang biru nih. Sampai Maliaki ini bukan punya kamu. Ini kamu curi nih dari orang Yahudi. Ayo pede dong. Al-Quran pede, ya kan? 114 surat itu punya kamu. Dari Allah, pede kita. Nggak ada ngambil dari sini, nggak ada. Pede kita. Ya, pakai peci, pede. Pakai hijab, pede. Murtadin coba lihat, nggak pernah pede. Tetap aja pakai peci, pakai sorban. Yang perempuan pakai jilbab. Bilangnya murtadin. Nggak pede sama agamanya sendiri. Ini juga kita sayang sama orang Kristen. Orang Kristen, pede dong. Jangan nggak pede. Kitab itu cuma 4. Cuma 4. Itu pun according to. Bukan kita bilang kalau kita pede. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Pede kita bilang. Ini firman Tuhan. Anak-anak Allah aja ini Ustaz. Ustadz nanya persoalan anak-anak Allah. Satu pertanyaan kepada 10 pendeta. Nanti 10 pendeta dapatnya 11 jawaban. Hebat ya? Kurang 100. 100. Oke, sudah dapat. Diklik, ada tulisan Sefaria, diklik. Nah, nanti kebuka tuh. Ustadz tadi tolong bantu bisa? Asik. Dia ketawa dia. Biasanya saya sama dia cepat sekali kalau buka Sefaria. Nah, udah klik, nanti ada huruf Ibrani, huruf bahasa Inggris. Ya. Disentuh aja bahasa Ibrani, disentuh. Tak gitu. Nanti di sebelah kanan keluar keterangan, ada komentari. Ada 387. Nah, huruf Ibraninya aja, Ustaz. Gini. Tes. Gitu. Dia pasti akan kebuka sebelah kanan ada tulisan komentari. Ini kalau mau tahu orang mu'alaf sama orang yang murtadin. Suruh ngulang baca Fatihah aja sama Ustadz Edi nggak bisa. Murtadin sama Ustadz Edi disuruh baca Al-Fatihah. Ngawur. Kalau kita enggak, kita tahu sampai ke huruf-huruf Ibraninya kita tahu. Ini Ustadz baca, Akhi, dokter baca, lalu translate. Jadi jangan saya yang translate, nanti disangka bohong. Kita dengarkan, istilah anak Allah itu apa sebetulnya? Anak Allah itu apa? Saya tidak pikirkan itu untuk Yesus ke untuk Adam. Iya, Efraim ke siapa? Ezra siapa? Ini keterangannya. Arti anak Allah dalam Alkitab itu yang diberikan oleh Kristen kepada jemaatnya salah rekam. Hai orang Kristen yang ahli selama ini memberikan konteks serta pemahaman kata anak Allah kepada jemaatmu, tanggung jawab Anda. Jahat tentu, jahat kamu. Ya, yang nonton nih orang Kristen. Jahat. Kenapa? Tidak dikasih tahu yang sesungguhnya. Tuh. Tuh ada tuh. Siapa anak Allah? Ada kok. Kenapa nggak dikasih tahu? Anak Allah itu artinya apa? Silakan Ustaz. Kulin. Itu yang baca aja dari situ. Kulin. Kan udah kulin kan? Baca saja. And the ministry angel. And the ministry of angel. Kumpulan minister. Para pemimpin malaikat. Do not reside. Tuh merinding apa itu?
Berapa ratus tahun orang Kristen dibilang anak Allah itu Jesus. Jesus anak Allah. Jesus anak Allah. Satu-satunya anak tunggal. Dari Hong Kong. Anak Allah itu adalah the ministers of angels. Namanya bahasa Ibrani aslinya Bnei Elohim. Bnei Elohim itu bukan manusia. Bnei Elohim itu the ministers of angels. Sekumpulan besar malaikat. Maka itu ada kan, kalau dulu Kristen ya, Natal ini ada nih. Maka terbukalah langit dan sekumpulan majlis tentara kerajaan sorga, malaikat-malaikat Allah menyanyikan Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo. Gak ada manusia. Ministers of angels. Salah. Rasain. Ya, saya suka puas gitu, Ustaz. Mohon maaf, suka puas. Pertanyaan berikut. Moderator, pertanyaan berikut. Apabila ada. Gitu ya? Baik. Silakan. Berarti udah nyimpen Pak dari Prin. jam 3 nih. Lanjutin dari. Oh iya, siap. Baik. Silahkan untuk kamera Asik. ke penonton sekarang. Pak Prim, silakan Pak Prim untuk melanjutkan pertanyaannya. Silakan. Ministry. Pelayanan malaikat. Berarti kenapa itu malaikat? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya juga seneng sih mendalamin agama lain ya. Waktu itu saya juga, pacar saya dulu lose, setiap sekolah minggu dia lose, dan setiap saya selalu nganterin dan saya jemput pulang. Lalu saya bertanya-tanya sama pendeta yang ada. Pak Pendeta, saya mau tanya, konsep Trinitas itu seperti apa? Apakah seperti air di waktu-waktu dia cair, beku, atau uap? Atau seperti konsepnya agama Hindu dan Buddha? Nggak dijawab, saya dimarahin. Minggu besoknya saya tanya dengan pendeta yang berbeda di gereja yang sama, GPIB juga. Sama, nggak dijawab, saya ditegur, jangan bertanya itu gitu. Yang ini lebih sopan, tapi yang ngomongin jangan bertanya itu. Jadi ternyata konsep Trinitas itu berbeda, yang memahami berbeda definisi mungkin ya, makanya nggak mau nerangin. Nah sekarang kan punya kapasitas untuk menjawab itu. Terima kasih banyak. Makasih. Saya dulu yang pendek dulu, Yang pendek dulu. Pakai ini aja. Baik. Bismillah. Ya. Trinitas itu tidak ada persamaannya dengan seperti yang tadi Ustadz bilang. Air apa tidak? Trinitas tidak pernah ada. Pendek aja saya. Trinitas tidak pernah ada. Silakan cari. Baik itu perjanjian baru apalagi perjanjian lama. Karena perjanjian lama itu sama sekali bukan punyanya orang Kristen. Itu hasil pencurian. Stealing from Jewish. Sampai orang Jewishnya bilang itu, Christian, please stop stealing our holy scripture and our culture. Itu tertulis besar-besar selama 1 tahun Ustadz. Di majalah Times of Israel. Itu yang pertama. Yang kedua, pendek saja. Trinitas tidak pernah ada. Tadi yang pertama, di dalam Bible, Trinitas tidak pernah ada. Mau cari kayak apa, tidak pernah ada. Yang kedua, Trinitas adanya di mana? Di pemahaman paganisme, penyembahan berhala. Namanya Helenisme Stoa. Budaya yang menjadi agama dari orang-orang Makedonian, orang-orang Seleukid, orang-orang Greek, orang-orang Yunani, yang terakhir ditutup dengan Roman Empire. Ini agama pagan, penyembah berhala. Namanya diambil dari Triumvirat. Triumvirate tulisannya. Triumvirat. Tidak pernah ada. Percuma baca Bible, percuma dikasih Bible tentang Trinitas, karena tidak pernah ada Trinitas. Semuanya itu berasal dari Triumvirat. Agama Helenisme Stoa.
Diambillah kata Kristen untuk menjadi seperti ada lagunya dulu kalau orang-orang zaman dulu tuh, zaman papi saya almarhum itu, we've lost in this masquerade. Pernah dengar lagu itu enggak? Cuma satu, yang ini nggak pernah dengar. Masquerade. Jadi ditutup dengan itu, baru dilepaskan sebagai dogma dasar agama Kristen. Tidak pernah ada satupun ayat. Syukran, Ustaz. Pendek ya, silakan. Bapak dan Tia. Oke, terima kasih. Saya juga menghormati apa yang disampaikan oleh Ustadz K. Iya dong. Ya, cuman saya ada bukan berarti paham Kita beda, bukan ya? Bible, bukan. Ya. Atau biblical, Biblical. bukan berarti mau atur-atur sesuatu yang tidak ada mau jadikan Tidak ada. bukan. Oh, Ya. iya. Saya memulai dari nama Sang Pencipta itu dalam kitab Yohanes ditaruh kepada Yesus. Sehingga Yesus itu ada firman, ada roh. Tetapi ini bukan Tuhan, bukan Allah. Kan itu ada hubungan dengan jabatan. Lalu saya kaitkan dengan perkataan Matius pasal 28 ayat 19 kalau tidak salah. Pergilah kamu jadikan segala bangsa itu muridku dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, ini bukan tiga Allah, bukan tiga rangkaian, tetapi ini perintah untuk membaptis. Sehingga rasul-rasul membaptis cuma sebut dalam nama Yesus Kristus. Tidak ada pembaptisan dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Itu keliru berdasarkan Alkitab. Nah, sekali lagi ini bukan Tritunggal. Karena apa? Karena Tritunggal artinya tiga rangkai. Nah, pemahaman mayoritas sahabat saya, ya, kepercayaan saya lama, satu hakikat, tiga pribadi. Nah, tiga pribadi ini Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Sedangkan pengertian personal itu adalah human body, bukan Tuhan. Jadi kalau Bapa disebut lagi personal, itu sudah disematkan dengan manusia, sama dengan manusia. Yang benar adalah satu Allah, tetapi tiga pernyataan. Dan bukan hanya tiga pernyataan, berjuta-juta kenyataan, berjuta pernyataan. Jadi, satu Allah, berjuta-juta pertolongan. Pisanannya nggak gitu orang. Jadi kalau saya lekatkan dengan pandangan Kristen itu sebetulnya begini. Allah sebagai Bapa, kenapa dia sebut Bapa? Karena penanggung jawab Sang Pencipta langit dan bumi. Dan dia keluarkan firman, itulah Lego. Pikiran Allah keluar dari Allah itu, lalu dimasukkan kepada Yesus. Sehingga Yesus sebagai nabi, Yesus menerima wahyu. Dan firman bukan menyelma menjadi manusia. Menjadi manusia bagaimana? Sedangkan firman itu dibukukan. Firman itu hikmat Allah. Lalu selanjutnya pernyataan yang ketiga, yang dari Allah, yang diutus dari Allah. Apakah dalam bentuk malaikat ataupun dalam bentuk roh yang diciptakan oleh Allah, lalu masuk kepada Yesus atau masuk kepada semua umat manusia menurut keterangan Alkitab. Pada kisah para rasul pasal 2 ada roh yang diturunkan. Wah, masih hafal dia. Ya, betul. Jadi ini bukan tiga Allah, tetapi satu Allah. Lalu menyatakan kemuliaannya. Ya. Saya pikir sampai di sini dulu. Wah, alhamdulillah. Udah nggak kaget lagi. Kayak masih di mimbar gereja kan gitu. Pum. Ya, semangat ya. Iya. Di gereja ya. Kalau saya diberikan kesempatan khotbah di podium, Wah, berapi-api. Waduh. Berarti kebakar dong api. Iya. Hebat. Semangat. Begini, ketik di Google kosong tafsiran garis miring catatan Alkitab. Tafsiran garis miring catatan Alkitab. Matius 28.2:19. Itu kita tahu, bahkan pendetanya dan Alkitabnya bilang Matius 28 tanda bagi 19. Ayat ini nggak ada. Nggak usah capek-capek nerangin kayak gitu tadi.
Orang nggak ada, ini barang nggak ada, Trinitas nggak ada. Itu triumvirat, itu Helenisme Stoa. Yesus nggak pernah ajarin Trinitas. Ayat pergilah, jadikan segala bangsa muridku. Itu tidak ada. Baca. Yang bikin siapa itu? Tafsiran Alkitab Matius 28 tanda bagi 19. Itu yang bikin Lembaga Alkitab Indonesia melalui Yayasan Sabda. Baca di situ. Ini adalah sistem budaya pada zaman kuno. Nggak ada. Ayat itu nggak ada. Saya sama Kiki waktu itu pernah buka waktu di Manado. Buka Bibelnya, Panarion, breng, yang bahasa Aramea, kagak ada, asli. Cuma sampai 28 berapa itu Kiki ya? Waktu itu Ki, lupa. 28. Lalu Markus contohnya. Markus 16 cuma sampai 8. 9 sampai 20 kagak ada. Itu bacanya apa, Ustazi? Ada nggak Yerusalem? Oh, kecil banget, bisa dikinin gede bisa. Baca. Silakan yang bisa baca. Yang bisa baca ada Yerusalem. Hurufnya tebel, baca tuh. Boleh jadi rumus terperinci ini terpengaruh oleh pemakaian dalam ibadah. Ulang lagi. Boleh jadi. Boleh jadi rumus terperinci ini terpengaruh oleh pemakaian dalam ibadah yang baru kemudian berkembang dalam umat purba. Dalam kisah 1 kisah 1 pasal 5 ayat 1 pasal 1 ayat 5 ditambah kisah ayat 2 pasal 38. Oke, syukran. Sampai situ. Perhatikan ini ditulis sebagai catatan kaki. Namanya footnote. Terus dia naik jadi ayat. Bayangin ya. Footnote, catatan kaki. Dia tiba-tiba naik jadi ayat. Pergilah, jadikan segala bangsa muridku. Itu bukan ayat. Itu bukan kata-kata Yesus, itu footnote. Tahu footnote? Di bawah. Dia naik ke atas tiba-tiba. Pada tahun 1527, ketika seorang dari Belanda, dari Rotterdam, namanya Erasmus, cetak itu barang. Erasmus van Rotterdam cetak itu barang. Nongol ini. Sehingga yang membuat pengakuan ini siapa? Itu bukan ayat. Itu yang tulis itu siapa? Paus Benedictus 16. Bukan Kainama dan bukan orang Islam. Paus Benedict 16 yang mengeluarkan statement. Itu bukan ayat. Terus kita ributin. Oh enggak, kita lihatin itu. Situ kepercayaan orang Kristen, Tuhan, saat aku yang kagak ada kok. Ngapain dipikirin? Jadi tidak usah tanya-tanya lagi. Itu barang nggak ada. 1 Yohanes 5 ayat 7 dan 8. Ada 3 yang memberi kesaksian di sorga dan di bumi, yaitu Bapa, Firman, dan air. Dan ternyata ayat itu tidak ada. Tidak ada itu, Trinitas tidak ada. Supaya Ustadz berbesar hati. Oke, aku sudah tahu jawabannya. Kenapa aku tidak tanya-tanya lagi? Kenapa? Karena itu barang nggak ada. Udahlah, nggak usah dipaksain. Jadi kalau orang Kristen bilang, kami percaya Trinitas, Bapa, Putra, Roh Kudus, kami menghormatinya. Gitu aja. Jangan dipaksa orang Islam mikirin. Nggak ada, Pak. Sampai nungging-nungging kita nggak ada. Yesus nggak pernah ajar Trinitas, Bapa, Putra, Roh Kudus, nggak pernah. Dia cuma bilang, apa yang dia bilang? Shema Yisrael, Adonai Eloheinu melech ve'olam, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Ini ajarannya Yesus nih. Hah? Saya juga nggak ngerti ya. Bunyi aja. Enggak. Shema Yisrael, artinya dengarlah hai Israel. Adonai Eloheinu, Adonai Allahmu. Tuhan itu Allahmu.
Adonai, Ehad adalah Allah yang Ehad. Ahad, Elohenu, Ehad, Allahu, Ahad, Kul huwallahu ahad. Yesus ajarkan ayat pertama dari surat Al-Ikhlas. Itu ajaran Yesus. Kita nggak usah pusing sama Trinitas. Kalau memang mereka percaya Bapa, Putra, Roh Kudus, 4 ya berarti. Sama maminya kemarin kita bahas ya. 4. Oh, sama tambah muridnya 12 jadi 16. 16. Silahkan. Ada anaknya 2. Ada anaknya 2 berarti 18. Susah nambahin doang. Tetangganya nggak gitu. Ya pakai 3 lah. Nggak apa-apa. Kita tetap sayang kok sama mereka. Keluarganya masih ada yang Kristen. Siapa? Ukti? Siapa namanya tadi? Siapa? Irena sama siapa yang? Itu juga mualaf juga? Gladys. Siapa? Gladys. Kok tahu sih? Kan saya belum tanya. Viral, Sofia. Oh, viral di Hagia Sophia. Iya. 1 juta penonton. 1 juta penonton. Oh, berarti Kainama nggak ada apa-apanya? Kainama cuma 20.000. Ini 1 juta lebih. Kapan? Ada videonya. Dosen. Ya? Dosen. Dosen. Oh. Hebat. Nama Oke. Saya nggak pikirin itu dosen, saya pikirin viewernya. Nyanyi Ustadz Kemal. Baik ya? Saya tambahkan Ya, memang ya. itu dibenarkan karena di Ya harus bener loh. Orang yang terus dalam Alkitab itu selalu aja om. ya, kalau taruh di dalam kurung itu tidak ada dalam bahasa asli. Nah, memang Tritunggal ditaruh dalam kurung. Ini saya bacakan dalam kurungnya. Oh, mantap. Ini mulai dari ayatnya yang ke-7 ini. 7. Di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi dalam kurung. Lalu dibaca di dalam catatan kaki diterangkan bahwa itu tidak ada. Saya bacakan. Kasih lihat kamera. Ayat itu tidak ada. Tidak ada. Ini bawa. Ini ayat Ini bukan Kainama yang ngomong ya. Ini pendeta beneran nih. Tapi ini bukan saya yang ngomong, ini Alkitab yang bilang. Tapi saya bacakan dulu sebelum karena ini Disut, Disut. Bisa nggak? Bahasa Inggris Bisa. Indonesia. Saya baca zoom in. Nggak nutut.